Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad David Mudianza, absen 22 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang sejarah pahlawan nasional dari Aceh, yaitu Teuku Umar. Teuku Umar adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia, berasal dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Kabupaten Aceh Barat adalah daerah yang sangat luas sebelum pemekaran. Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.004 km persegi atau 1.010.466 hektar dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan Pulau Sumatera yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki gunung Geulute atau perbatasan dengan Aceh Besar sampai ke sisi Krueng Seumayam, perbatasan Aceh Selatan, dengan panjang garis pantai sejauh 250 km. Teuku Umar dilahirkan di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat pada 1854 di Kampung Masjid atau sekarang Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Aceh Barat. Ayahnya bernama Teuku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu 1. Teuku Musa, 2. Cut Bintan, dan 3. Teuku Mansur. Masa kecil Teuku Umar. Teuku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Teuku Umar tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Meski demikian, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Ketika beranjak dewasa pada 1873, meletus Perang Aceh, Teuku Umar baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai Kerucik Gampong atau kepala desa di daerah Dayak Meulaboh. Setahun kemudian, pada umurnya 20 tahun, Teuku Umar melepas masa lajanya dan menikah dengan Nyak Sofiah yang merupakan istri pertamanya anak Ule Balang Lumpang. Kemudian Teuku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai putri Panglima Sagi XXV Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang yang lahir di tempat pengungsian. Pada tahun 1880, Teuku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyat Din. Teuku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda dengan menggunakan taktik berpura-pura, bekerja sama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Teuku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883, namun 1 tahun kemudian perang kembali tersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Teuku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyadin marah besar karena bingung dan malu. Atas jasanya menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Teuku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Teuku Umar saja. 30 Maret 1896, Teuku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukannya sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi dan uang $18.000.
Teuku Umar yang dibantu Teuku Panglima Polem Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Teuku Umar gugur saat di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada 10 Februari 1899. Jabatan yang pernah disandang Teuku Umar antara lain pada 1887, Teuku Umar pernah menjabat ke Gampong Darat atau sekarang Kecamatan Johan Palawan, sekaligus menjadi Panglima Pertahanan Rakyat saat Belanda menyerang Meulaboh pada 1878. Pada 1889 ia diangkat oleh Sultan Aceh sebagai Laksamana atau Amirul Bahar atau Panglima Laut untuk Aceh bagian barat. Ia aktif membantu keuangan Sultan Tengku Cik Ditiro dan Panglima Polem lewat uang stabil yang dikirim secara teratur. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Teuku Umar sebagai pahlawan nasional lewat Surat Keterangan Presiden nomor 087 TK 1973 tanggal 6 November 1973. Nama pahlawan pemberani ini juga dijadikan nama jalan-jalan di kota besar. Nah, sekarang mari kita mengenal sifat-sifat dan nilai keteladanan dari Teuku Umar. 1. Disiplin. 2. Seorang motivator. 3. Dermawan. 4. Sangat memperhatikan bawahan. 5. Organisasi yang handal. 6. Suka belajar dan sangat sopan. 7. Sangat menghargai kaum ulama. 8. Seorang tokoh pendukung gender. 9. Seorang serius namun humoris. 10. Pembangun kesetiaan pengikut. 11. Seorang bisnismen yang matang. 12. Memiliki jiwa kebangsaan yang kuat. 13. Ahli strategi dan politik. Dan yang terakhir atau nomor 14, siap berkorban demi membela bangsa. Nah, itu tadi sekian sejarah singkat pahlawan nasional kita dari Aceh, yaitu Teuku Umar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.